Ya lantas bagaimana modus dan apa motif tersangka memperkosa keluarga pasien? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, Dek Nadia, Agnes, apa kabar? Baik, Pak Hendra, ini tersangka apa dari hasil penyidikan, motif yang dilakukan dan juga modus dalam memperkosa pasien? Baik, jadi untuk modus operandi yang dilakukan tadi sudah dikupas di awal dan betul. Jadi bersangkutan ini melanggar SOP daripada proses pengambilan sampel darah. Ya. Di mana dia dilakukan hanya seorang diri, ya, tanpa ada pendampingan dari perawat, baik itu sebagai pengantar maupun pendamping pada saat pengambilan sampel darah. Kemudian untuk alokasi waktunya pun demikian. Yang bersangkutan ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB di satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar dia si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan yang unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan yang si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini, ya melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04.00 hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu pada dia merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Jadi akhirnya tidak lanjut dari korban, keluarga korban, dan keluarga korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Reskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Mungkin baik, apakah ini baru kali pertama pelaku melancarkan aksinya atau sebelumnya sudah pernah kejadian juga, Pak Hendra? Ini saat ini masih kita dalami ya. Saat ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang bersangkutan masih tidak menyampaikan perbuatan untuk yang di luar daripada kejadian itu. Tapi dari postingan beberapa media sosial yang ditemukan oleh teman-teman media ini, Pak, ini ada beberapa pasien yang sama itu di rumah sakit itu juga, di lokasi yang sama di kamar lantai 711 ini, itu melakukan suatu tindakan yang sama dengan dia. Tetapi kita masih menunggu dan kita akan merespon daripada laporan-laporan yang apabila ada. Ya. Oke, artinya kemungkinan korban lebih dari satu? Ya, ini sehingga nanti kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak benar kalau sebenarnya dia satu, tapi dia bungkam gitu ya. Ini harapan kita juga demikian. Kami juga akan membantu mengakomodir dari korban-korban yang ada ini untuk perlindungan daripada saksi. Kita publikasi ke media, tetap kita akomodir sehingga apabila ada ya, kita akan memberikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada para pelapor. Baik, sementara untuk kondisi korban seperti apa, Pak Hendra? Ya, kondisi korban, karena ini kan posisi yang kita kelola ini juga cukup banyak, ya cukup waktu lah 20 hari sejak dari awal kita juga memberikan semangat, empati, simpati kepada korban, karena untuk diambil keterangan ini kita juga membutuhkan suatu proses yang halus ya Mbak Nadia ya, karena halus dan kita betul-betul dari hati ke hati. Kemudian kita dengan profesionalitas dari unit PPA kita sehingga bisa kita gali permasalahan maupun juga kejadian yang terjadi pada si korban ini, supporting dari
pihak-pihak rumah sakit juga sangat membantu ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang detail. Dan ketika kita lakukan penangkapan dan juga kita melakukan penyidikan kepada si tersangka ini, akhirnya tidak dapat terbantahkan oleh rasa upaya diam dari si tersangka ini. Kita sudah semuanya dan alat-alat yang beberapa alat bukti yang sudah kita temukan ini meyakinkan bahwa itu perilaku itu sudah dilakukan leluasa oleh tersangka. Dan kita saat ini juga dari beberapa alat bukti yang kita temukan tadi akan ada proses lebih secara scientific investigation, yaitu dengan proses DNA. Ini harapan kita ini dalam waktu beberapa hari proses sudah hadir, sudah ada hasilnya, nanti akan menguatkan lagi bahwa yang bersangkutan telah melakukan. Baik, alat bukti yang disita apa saja yang digunakan dalam kejadian ini, Pak Hendra? Jadi yang terpenting di sini adalah pertama itu ada peralatan dari modus operandi yang dilakukan itu berupa infusan full set ya, ada 7 buah sarung suntik ya, jarum suntik ya. Karena ini dari keterangan dari si korban tadi itu dan konfirmasi tersangka ini, dia melakukan percobaan sampai 15 kali untuk memasukkan dalam kurun waktu dini hari itu, Pak Hendra? Ya, dini hari itu. Ya, ini mungkin ini kan ini suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi ini ya. Dan ini ada kurang lebih 17 alat bukti yang kita peroleh ya, dan kita paparkan tadi dalam rilis. Baik, terakhir mungkin jerat pidana untuk tersangka Pak Hendra, berapa potensi hukumannya? Kami akan maksimalkan dengan beberapa pasal, tetapi memang pasal pokoknya ini ya di undang-undang, dan pasalnya itu pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor Tahun 2012 ini tentang tidak pidana kekerasan seksual, dan ancaman hukuman yang dituntutkan di sini adalah paling lama 12 tahun. Baik. Berat di tersangka. Baik, ancaman hukuman 12 tahun. Terima kasih banyak Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, selamat sore Pak Hendra.